Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa sendirian saat mencoba mengingatkan kebaikan? Atau justru merasa sungkan menegur sebuah kesalahan karena takut dianggap sok suci? Ternyata, perasaan seperti ini sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu. Beliau memperingatkan akan datangnya suatu masa yang sangat berat bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda bahwa akan datang suatu zaman kepada manusia, di mana orang yang sabar di antara mereka dalam memegang agamanya, ibarat orang yang sedang menggenggam bara api. Bisa kalian bayangkan betapa panas dan susahnya menggenggam bara api? Begitulah gambaran beratnya mempertahankan iman dan prinsip kebaikan di akhir zaman. Amar ma'ruf akan terasa sangat aneh dan asing. Orang yang mengajak solat mungkin akan dicibir. Orang yang mengingatkan untuk tidak berbuat curang akan dianggap mengganggu. Sebaliknya, kemungkaran atau nahi munkar akan menjadi hal yang sangat lumrah, bahkan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern. Orang yang pacaran dianggap biasa, sementara yang menjaga diri justru diejek ketinggalan zaman. Orang yang pamer kekayaan dipuji, yang sederhana malah diremehkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah karena umat Islam mulai meninggalkan salah satu pilar penting agamanya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ketika tidak ada lagi yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan tidak ada lagi yang berani mencegah kemungkaran, maka keburukan akan merajalela tanpa kendali. Perlahan tapi pasti, standar baik dan buruk di masyarakat akan terbalik. Yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Fenomena ini diperparah dengan hadirnya media sosial. Di dunia maya, seringkali kita melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama justru menjadi viral dan mendapat banyak pujian. Sementara konten-konten yang berisi nasihat kebaikan seringkali sepi penonton atau bahkan mendapat komentar negatif. Ini adalah cerminan dari zaman yang digambarkan oleh Rasulullah. Orang lebih tertarik pada hiburan semu daripada petunjuk yang lurus. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika kita merasa hidup di zaman tersebut? Pertama, kuatkan iman dan ilmu agama kita. Dengan ilmu, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga tidak mudah terbawa arus. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai kompas hidup yang utama, bukan tren atau pendapat mayoritas. Kedua, carilah lingkungan dan teman-teman yang baik. Berkumpullah dengan orang-orang saleh yang bisa saling menguatkan dan mengingatkan dalam kebaikan. Komunitas yang positif akan menjadi benteng pertahanan kita dari pengaruh buruk di luar sana. Dan jika di dunia nyata sulit, carilah komunitas online yang positif dan mendukung. Ketiga, jangan pernah menyerah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, meskipun terasa berat. Mulailah dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Sampaikan kebaikan dengan cara yang bijak, lembut, dan penuh kasih sayang, bukan dengan cara menghakimi. Ingatlah, tugas kita hanya menyampaikan, hidayah tetap di tangan Allah. Jangan takut dicap aneh atau berbeda, karena memegang teguh kebenaran di tengah kerusakan adalah sebuah kemuliaan. Memang, menggenggam bara api itu sakit dan panas. Tapi, ganjarannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pahala bagi orang yang tetap istiqamah di jalan kebenaran pada zaman yang penuh fitnah ini sangatlah besar. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai al-ghuraba, atau orang-orang yang asing yang dijanjikan kebahagiaan oleh Rasulullah. Mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk tetap istiqamah dalam menjalankan ajarannya. Untuk terus berani menyuarakan kebaikan dan mencegah kemungkaran, seberat apapun tantangannya. Semoga kita tidak termasuk orang yang diam saat melihat kebatilan merajalela. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.